Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan review materi pertemuan 13, yaitu bab 15 prototype bekerja dengan model pertama. Siapapun yang pernah menyelesaikan proyek software akan mendapat bahwa masalah pertama adalah memperoleh kebutuhan dari user. Permasalahan kedua adalah berdasarkan persetujuan spesifikasi fungsional atau FS. FS mencoba untuk menggambarkan sistem yang berbasis grafik dan narasi, tetapi gambar dan penjelasan tidak dapat menerangkan secara sistem tersebut berjalan, berlaku dan mempengaruhi bisnis user. Sebagai tambahan, FS biasanya menimbulkan kesalahpahaman jika dibaca semuanya. Kesalahpahaman antara user dan analisis mengakibatkan perubahan yang berarti atau sistem tidak akan pernah sempurna dalam pelaksanaannya atau sekaligus ditolak. Prototipe adalah dapat memecahkan masalah ini untuk tipe-tipe tersebut dalam sistem. Teori di belakang prototipe. Apakah Anda membeli mobil dan terus penjualan? Seperti halnya Anda tidak dapat menilai sebuah mobil tanpa mencobanya. User juga tidak dapat menilai dari spesifikasi fungsional bagaimana sistem akan berlaku dan berjalan. Tapi jika user dapat melihat, menyentuh, dan menggunakan mode atau prototipe dari tujuan tersebut, ia dapat langsung menilai kegunaan sistem. Keuntungan dari prototipe menghasilkan syarat yang lebih baik dari produksi yang dihasilkan oleh metode spesifikasi tulisan. User dapat mempertimbangkan sedikit perubahan selama masih bentuk prototipe, memberikan hasil yang lebih akurat daripada perkiraan sebelumnya karena fungsi yang diinginkan dan kerumitannya sudah dapat diketahui dengan baik. User merasa puas. Pertama, user dapat menilai melalui komputer. Kemudian kedua, user terlibat langsung dari awal dan memotivasi semangat untuk mendukung analisis selama proyek prototipe. Langkah pertama, permintaan bermula dari kebutuhan user. Langkah kedua, bangun sistem prototipe untuk menemukan kebutuhan awal yang diminta. Langkah ketiga, biarkan user menggunakan prototipe. Analis harus memberikan pelatihan, membantu, dan duduk bersama-sama dengan user, khususnya untuk pertama kali. Langkah keempat, implementasikan saran perubahan. Langkah kelima, ulangi langkah ketiga sampai user merasa puas. Langkah keenam, merancang dan membangun suatu sistem akhir seperti sebelumnya. Sistem yang bermanfaat bagi prototipe. Jadi kebutuhan pada umumnya berhubungan dengan pandangan user terhadap sistem. Hanya dengan prototipe, tampilan bagi user sudah cukup untuk memeriksa yang dibutuhkan. Lain pihak, perhitungan yang rumit, kumpulan update data dan real time, dan sistem yang bersifat saintifik sangat sulit untuk dijadikan model. Sistem yang paling sesuai untuk prototipe adalah salah satu dari banyak hal yang bergantung pada sistem input-output dari user. Sistem dengan transaksi online dikendalikan melalui menu, bayar, formulir, laporan, daftar, dan perintah. Software untuk prototipe. Apa yang harus disediakan dari paket software prototipe? Satu, pembuatan menu yang cepat dan mudah. Pada menu harus dapat submenu, formulir laporan, program prototipe, dan menyediakan bantuan secara online untuk pemilihan menu dan prompt. Pembuatan tampilan input dan output. Anda harus mewarnai bentuk tampilan dengan menempatkan kursor pada lokasi yang dituju. Mouse merupakan alat yang terbaik untuk melakukannya. Ketik nama file, spesifikasikan ketentuan untuk mengedit berdasarkan panjang file, menyatakan alphanumeric, jarak angka yang diperbolehkan, kesalahan, dan pesan-pesan bantuan penyelarasan. Anda dapat menjelaskan bentuk sebuah laporan yang dicetak dengan mudah. Bagian-bagian untuk merinci pembuatan laporan dan judul, catatan kaki, file, mana yang diletakkan. Kemudian yang paling baik adalah jika program menampilkan semua file yang dikenal, header, column, pengurutan, serta hub dan gain total. File software harus menghasilkan sebuah data dictionary secara otomatis. Data dictionary menyimpan informasi seperti layar, laporan, atau file, tetapi yang paling sering tidak menyimpan setiap informasi pada file, termasuk panjang file, pengeditan, dan dalam setiap laporan dan format file yang digunakan. Memang software harus dapat menyusun database sesuai harapan. Ketentuan tampilan input seperti yang digunakan pada gambar. Tentang peralatan dalam format, software harus menyusun database yang selanjutnya mengizinkan user memasukkan data menggunakan formulir input. 6. Mencari hasil dengan query online secara tepat ke data yang didaftar pada database. Anda harus mampu melakukan pencarian dengan mudah, penyusunan pemilihan, dan menampilkan rekor. 7. Apakah yang dibutuhkan meliputi logika yang rumit atau perhitungan yang dibutuhkan prototipe? Walaupun tidak penting, program yang baik mempunyai bentuk struktur sederhana bahasa pemrograman untuk mengizinkan Anda melakukan pemrosesan khusus, waktu kejadian, prosedur otomatis, dan sebagainya.
prototipe sebagai bagian dari CASE. Prototipe adalah metode untuk mengotomatisasi fase definisi dan analisis, jadi merupakan bagian dari case computer aided software engineering. Tetapi prototipe memberikan masukan pada tingkat pengotomatisan otomatisasian selanjutnya dengan baik. Produk yang terbaik adalah dengan yang mengizinkan user untuk mencetak dokumen yang tersusun secara logika dengan bab dan bagian yang dapat digunakan seperti dokumen, spesifikasi fungsional atau FS, bahkan beberapa di antaranya menyediakan pengolah kata untuk masukkan teks keterangan dalam produk tersebut. Harus pula dapat mencetak kamus data yang dapat menghemat banyak jam kerja. Berapa cepat Anda melakukan prototipe? Software untuk melakukan prototipe harus dapat membuat Anda mampu menyusun model permulaan dari suatu sistem secara cepat. Maksudnya Anda dapat membangun prototipe pertama dari bentuk terkecil hingga bentuk yang sedang hanya dalam waktu 2-3 minggu. Anda juga harus dapat mengimplementasikan perubahan dengan cepat. Ini akan memakan waktu beberapa menit untuk membuat perubahan, seperti memindahkan sebuah file pada sebuah form. Ini akan memakan waktu kurang dari 1 jam untuk menentukan sebuah menu atau form baru, dan hampir beberapa jam untuk membuat sebuah file baru untuk menyusun ulang sebuah file yang sudah ada untuk sebuah file atau akses baru. Di manakah prototipe ditempatkan dalam 7 fase? Sekarang Anda mungkin merasakan bahwa metode pembuatan prototipe dapat menginginkan dengan sempurna 7 fase mendekati pembangunan proyek. Dan mungkin juga bisa merasa diganggu bahwa saya membuat Anda membaca bagian satu buku ini sebelum menjelaskan pada Anda tentang pembuatan prototipe. Jangan takut, pembuatan prototipe hanya menggantikan beberapa bagian dari fase definisi dan analisis. Fase definisi dan analisis akan memakan waktu yang lebih sedikit dari cara baru karena sudah sebuah deadline akan ditentukan waktunya. Ini beberapa produk yang harus dilihat. Akselerator sebagai alat prototipe. Dalam bab 6, kita telah melihat sebuah alat analisis yang baik disebut akselerator. Tapi alat ini mempunyai bentuk yang membuat alat prototipe yang baik, meliputi menu form, dan fasilitas untuk membuat laporan. Bahasa generasi keempat sebagai peralatan prototipe. Suatu saat kita memerlukan layar yang rumit, perhitungan khusus, prosedur otomatis, dan bentuk laporan yang unik. Dan kebanyakan prototipe tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan semua itu. Ada sebuah jenis produk yang disebut Fourth Generation Language atau 4GL yang mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Kesimpulan, prototipe telah digunakan dengan sukses untuk diimplementasikan ke beberapa sistem software yang meliputi user interface melalui menu, layar, laporan, dan transaksi online. Sistem yang berorientasi bisnis sangat cocok untuk metode ini. Sistem real-time dan sensitif akan sedikit berkurang ketika menggunakan metode ini. Baik, mungkin saja mereview materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.